Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rania Larissa akan menjelaskan tentang peran-peran Indonesia dalam perdamaian dunia dari awal merdeka sampai masa sekarang. Nah, jadi yang pertama ada Konferensi Asia Afrika atau KAA. Buat kamu yang tinggal atau sudah pernah ke Bandung, pasti kamu pernah melewati Jalan Asia Afrika. Itu loh jalan yang ada kutipan ucapannya B.D. Baik. Jalan ini memang terkenal sama ucapan ayahnya Dilan dan alun-alun Bandungnya. Tapi, pernahkah kamu tahu cerita di balik nama jalan tersebut? Ternyata, pada 1955, di jalan tersebut terjadi peristiwa sejarah besar antar negara di kawasan Asia dan Afrika. Nah, di sini juga ada gambarnya. Di gambar itulah bentuk Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika, Bandung, tempat berlangsungnya KAA. Konferensi ini menghasilkan beberapa keputusan, yaitu yang pertama, mengadakan KAA di Bandung pada bulan April 1955. Yang kedua, menetapkan kelima negara peserta Konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor. Dan yang ketiga, menetapkan 25 negara Asia Afrika yang akan diundang. Konferensi ini menghasilkan Basic Paper on Racial Discrimination, Basic Paper on Radioactivity, and Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation, Document Declaration of the Promotion of World Peace and Cooperation. Inilah yang kemudian dikenal dengan Dasa Sila Bandung. Peran Indonesia yang kedua yaitu Misi Garuda. Selain ada tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan NKRI, kamu tahu nggak kalau ternyata ada juga tokoh-tokoh yang membantu dalam memperjuangkan kemerdekaan negara lain? Mereka tergabung dalam kontingen Garuda atau Pasukan Garuda. Pasukan ini terdiri dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Polri yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Ide awal munculnya pasukan ini karena adanya konflik di Timur Tengah pada 26 Juli 1956. Saat itu, Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir sehingga menimbulkan perdebatan di antara negara-negara lainnya. Dalam sidang umum PBB, Menteri Luar Negeri Kanada, Lester B. Pearson, mengusulkan agar dibentuk pemelihara perdamaian di Timur Tengah. Usul ini disetujui dan pada tanggal 5 November 1956, Sekretaris Jenderal PBB membentuk United Nations Emergency Forces atau UNEF. Kontribusi pasukan Indonesia ke misi pemeliharaan PBB merupakan wujud pelaksanaan mandat konstitusi yang mengamanatkan Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selain itu, pengiriman pasukan ini sebagai sarana peningkatan kapasitas dan profesionalisme personel TNI dan Polri. Kayaknya cocok nih nyanyi Garuda di dadaku bagi pasukan Garuda saat bersiap. Yang terakhir ada Deklarasi Juanda. Deklarasi ini dilatar belakangi oleh tuntutan pimpinan Departemen Pertahanan Keamanan RI tahun 1956 yang merasa hukum laut Indonesia saat itu tidak menguntungkan kepentingan wilayah Indonesia. Hukum laut Indonesia saat itu berdasarkan ZN Maritime Kringen Ordonantie atau Ordonansi Laut dan Daerah Maritim tahun 1939 dari Belanda. Kebijakan tersebut dapat membuat kapal-kapal asing masuk ke wilayah Indonesia dan mengambil sumber dayanya. Melalui Deklarasi Juanda, dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil, laut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar. Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 dan melahirkan konsep wawasan Nusantara. Agar diakui oleh negara lain, deklarasi ini juga diperjuangkan dalam forum internasional melalui Konvensi Hukum Laut atau lebih dikenal dengan UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, yang diadakan oleh PBB.
Hukum Laut Indonesia 1939. Isi dari Territoriale en Maritime Kringen Ordonantie tahun 1939 atau TZMKO atau Ordonansi Laut dan Daerah Maritim yang menjadi hukum laut di Indonesia, yaitu Laut Indonesia memiliki lebar 3 mil diukur dari garis air rendah dari masing-masing pulau di Indonesia. Kemudian, TZMKO tidak menjamin kesatuan wilayah Indonesia karena letak Indonesia yang terpisah-pisah antara pulau-pulau. Dengan status ini, tentunya kita akan merugi karena perairan di antara kepulauan Indonesia akan bebas diambil sumber dayanya oleh negara manapun. Maka dari itu, Indonesia harus berterima kasih kepada Prof. Dr. Mohtar Kusumatmadja dan Prof. Dr. Hasyim Jalal yang setia mengikuti berbagai konferensi tentang hukum laut yang dilaksanakan PBB dari tahun 1970-an hingga tahun 1990-an. Berkat mereka, kedaulatan wilayah laut Indonesia bisa diakui internasional.